Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi haji dan umrah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mempelajari haji dan umrah di pertemuan kita hari ini, ada baiknya Bapak akan menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menunjukkan contoh kerjasama dalam pelaksanaan ibadah haji. Kedua, menjelaskan ketentuan Islam tentang haji dan umrah. Ketiga, mengidentifikasi undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah. Selanjutnya, menjelaskan hikmah pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Tujuan pembelajaran kita setelah mengamati, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik. Indikator dan pembelajaran kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, melalui PowerPoint Bapak menjelaskan satu persatu materi kita yang berkaitan dengan haji dan umrah. Yang pertama itu ketentuannya. Mulai dari pengertian sampai dasar hukumnya. Menurut bahasa, haji yaitu sengaja mengunjungi, sedangkan istilahnya sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Dasar hukumnya Quran Surah Al-Imran ayat 97. Kalau nggak tahu catat ya, Al-Quran Surah Al-Imran 97. Oke, selanjutnya syarat-syarat haji. Syarat hajinya mulai dari beragama Islam, balik, berakal sehat, mampu, dan merdeka. Bagi yang nggak beragama Islam, haji itu nggak ada. Siapa bilang Yahudi punya haji? Cuma Islam yang punya haji. Dan juga anak-anak pun gak ada itu yang haji. Kalau ada, hajinya itu belum benar-benar sah. Karena dari syarat-syarat itu harus terpenuhi. Yang namanya suatu amalan ibadah harus betul-betul sesuai dengan syarat. Dia harus balik, berakal sehat, mampu secara badaniah, kuasa jasmani dan rohani. Selanjutnya kriteria kemampuannya. Mampu dari badan, aman dalam perjalanan, memiliki biaya haji dan umroh serta biaya hidup keluarga selama ditinggal. Bagi perempuan harus disertai dengan muhrimnya. Berarti
seseorang itu yang melaksanakan ibadah haji harus menyisihkan uang untuk keluarganya yang dia tinggalkan. Walaupun ia sedang dalam berhaji, kalau anaknya banyak, pekerjaannya cuma sedikit, penghasilannya pun rendah, jangan dulu melaksanakan haji. Karena di sini kriteria mampunya itu memiliki biaya haji dan umroh serta biaya hidup untuk keluarga selama yang ditinggalkan. Kalau nggak mampu, jangan dulu ya. Karena ini merupakan salah satu kriterianya. Dan yang perempuan juga harus dengan suami, tidak boleh dengan tidak muhrimnya. Itulah kriteria mampu dalam berhaji. Selanjutnya rukun haji ada 6. Yang pertama, ihram. Berniat berhaji dengan pakaian ihram. Berarti ada ini niatnya. Yang kedua, wukuf di Arafah, yaitu berhadir di padang Arafah mulai tergelincirnya matahari di tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, diawali dari Hajar Aswad. Selanjutnya sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Selanjutnya tahalul, menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Selanjutnya yaitu tertib. Berarti rukun haji itu harus dari nomor 1 sampai nomor 5 sesuai dengan urutan-urutan yang telah ditentukan di dalam rukun berhaji. Kalau enggak sesuai, berarti gak haji namanya, haji abal-abalan. Dan bagi yang laki-laki pun ini juga ada rukunnya, harus menggunting, katanya menggunting rambut. Bahkan lebih banyak kita tengok yang berhaji itu lebih membotakkan ataupun mencukur kepalanya semuanya. Sebenarnya kurang-kurangnya 3 helai, tapi yang lebih abdolnya itu bercukur. Karena cukur itu kan semuanya itu dipangkas. Bahkan lebih banyak lagi yang pulang dari haji itu botak dibandingkan yang pakai rambut kan. Itulah salah satu rukun hajinya. Selanjutnya wajib haji. Yang pertama, ihram dari mikot, mabit bermalam di Muzdalifah, mabit di Mina tanggal 11, 12, 13. Nah, berarti di sinilah yang diharamkan untuk puasa, kan? Yang biasa disebut dengan hari tasyrik. Selanjutnya melontar jumroh. Yang 3, ula, wusta, dan aqobah. Baru selanjutnya tawaf wada. Berarti tawaf untuk mengakhiri. Kan tadi pertama di rukun haji ada tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Itu rukun yang pertama yang harus dilaksanakan. Tapi di sini wajib hajinya tawaf wada. Berarti 2 kali tawaf untuk mengakhiri dari tawaf pertama sampai mau pulang berhaji.
Selanjutnya larangan-larangan berhaji. Yang pertama, larangan bagi laki-laki. Yang pertama, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Tidak boleh memakai tutup kepala seperti peci, lobe dan lain sebagainya. Baru tidak boleh memakai alas kaki seperti sepatu, sendal dan lain sebagainya. Selanjutnya, larangan bagi perempuan. Yang pertama, memakai tutup muka. Ini nih bagi perempuan yang suka bercadar. Dalam berhaji itu dilarangnya. Itulah salah satu larangan berhaji bagi perempuan. Memakai sarung tangan pun tidak diperbolehkan, memakai sarung tangan ke daerah Masjidil Haram ataupun tempat-tempat yang dilaksanakan untuk berhaji dan umroh. Larangan bagi keduanya. Yang pertama, tidak boleh memakai wangi-wangian. Tidak boleh mencabut dan mencukur rambut dan bulu badan. Ini berlaku saat melaksanakan ibadah hajinya. Dilarang mencabut dan mencukur rambut. Tetapi setelah melaksanakan ibadah haji dan telah memenuhi syarat untuk berhaji, kan tadi terakhir ada itu salah satu rukun ibadah haji untuk mencukur sekurang-kurangnya 3 helai. Itu setelah melakukan ibadah haji. Jangan melakukan mencabut dan mencukur rambut ketika dalam pelaksanaannya. Itu jangan salah persepsi. Kalau perlu catat ya nak. Selanjutnya, memotong kuku. Menikahkan ataupun menjadi wali dalam pernikahan. Selama melakukan ibadah haji itu tidak diperbolehkan. Sangat dilarang dan haram dilaksanakan ketika berhaji. Bersetubuh sesudah tahalul pertama. Bersetubuh sebelum tahalul pertama. Selanjutnya, berburu ataupun membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram. Ya jelaslah, berburu dan membunuh binatang itu kan pekerjaan orang-orang yang nomaden itu. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu harus fokus dan selalu beramal sesuai dengan apa yang ada pada rukun dan syarat berhaji. Tidak boleh melaksanakan aktivitas-aktivitas di luar rukun dan syarat berhaji. Selanjutnya, dam haji. Dam karena melanggar larangan seperti memakai pakaian berjahit dan tutup kepala bagi laki-laki, menutup muka dan memakai sarung tangan bagi perempuan, memakai wangi-wangian, mencukur rambut, memotong kuku dan lain sebagainya, yang hal-hal yang dilarang ketika berhaji. Itu akan kena sanksi. Dan kena sanksi itu disebut dengan dam haji. Yang pertama, kalau kedapatan ini ya, yang pertama itu harus menyembelihkan seekor kambing.
Kalau tidak bisa menyembelihkan seekor kambing, puasa selama 3 hari. Kalau tidak sanggup melakukan ibadah puasa 3 hari selama waktu berhajinya itu, selanjutnya bersedekah sebanyak 9,5 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Berarti bagi yang melanggar-langgar syarat dan rukun hajinya itu sama saja mencari-cari pekerjaan, menambah-nambah pekerjaan dia di sana. Inilah damnya itu lebih parah daripada dam ketika orang yang melanggar puasa Ramadan. Dia cari-cari lah itu 6 orang fakir miskin selama berpuasa, selama dia melaksanakan ibadah haji, untuk membayar sanksi yang telah ia langgar tadi. Inilah 3 dam haji. Baru selanjutnya dam karena bersetubuh sebelum ta'alul pertama. Yang pertama, menyembelihkan seekor unta atau seekor sapi atau 7 ekor kambing. Selanjutnya, setelah makanan, sedekah makanan kepada fakir miskin seharga seekor unta. Berarti sedekah makanannya itu harus sebanding dengan harganya 1 ekor unta. Kalau enggak, belum lagi sampai harga 1 ekor unta makanan yang disedekahkan itu kepada 6 orang fakir miskin yang tadi, berarti damnya belum terpenuhi. Damnya belum 100% dia lakukan. Selanjutnya, berpuasa yang lamanya dihitung seekor unta tiap 0,8 kilo sama dengan puasa 1 hari. Selanjutnya, dam karena berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram. Yang pertama, menyembelih binatang yang sejenis dengan binatang yang dibunuh atau yang diburu. Yang kedua, bersedekah kepada fakir miskin sebanyak harga binatang yang dibunuh atau diburu. Yang ketiga, puasa yang lamanya dihitung seharga binatang yang dibunuh atau yang diburu tiap 0,8 kg sama dengan 1 hari. Selanjutnya, dam karena mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu dan qiran. Yang pertama yaitu menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban. Berarti orang yang melaksanakan haji dan umroh secara tamattu itu harus mencari-cari kambing yang sah untuk dijadikan kurban. Memang kalau jemaah haji yang melanggar syarat dan ketentuan dalam berhaji itu, memang damnya ini sangat susah-susah dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah haji tersebut. Selanjutnya, puasa selama 10 hari. 3 hari dilakukan selama menunaikan ibadah haji dan 7 hari dilakukan di negeri asal. Selanjutnya, dam karena terkepung atau terhambat dalam perjalanan dan tidak dapat melanjutkan pelaksanaan haji atau umroh, ialah menyembelih seekor kambing.
jemaah haji yang terhambat pun juga mempunyai dam, mendapatkan sanksi. Kenapa mendapatkan sanksi? Karena penyelenggaraan ibadah haji itu harus sesuai dengan waktunya, harus terkejar dari yang namanya mikot sampai ke rukun terakhir, harus berturut dia, harus sesuai waktu dia. Kalau dia terkepung dan terhambat, otomatis ibadah hajinya itu tidak akan berurut lagi, tidak akan bisa diulang kembali ketika dia melaksanakan ibadah haji di waktu itu. Kalau masih lagi rukun dan syaratnya itu masih bisa dilaksanakan dan tidak terhambat, berarti jemaah hajinya itu tidak akan mendapatkan dam ataupun sanksi. Selanjutnya, ketentuan umroh. Ketentuannya mulai dari pengertian sampai dasar hukum umroh. Secara bahasanya, umroh ialah ziarah atau berkunjung. Sedangkan secara istilah, berziarah ke Baitullah dengan cara-cara tertentu tetapi tidak terikat oleh waktu. Dasar hukumnya yang terdapat di Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Syarat umrah sama dengan syaratnya haji. Tidak jauh beda dengan apa yang ada di syarat-syarat haji. Selanjutnya, rukun umrah. Yang pertama itu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Rukun umrah ini sangat lebih sedikit dibandingkan dengan haji ya. Kalau haji ada 6. Selanjutnya wajib umrah, yaitu yang pertama ihram dari mikot. Yang kedua, menjauhkan diri dari segala larangan umrah sebagaimana larangan haji. Selanjutnya, bentuk-bentuk pelaksanaan haji. Yang pertama, haji ifrad, yaitu menunaikan haji terlebih dahulu, kemudian umrah. Kedua, haji tamattu, yaitu menunaikan ibadah umrah terlebih dahulu, kemudian lakukan haji. Yang ketiga, haji qiran, yaitu menggabungkan pelaksanaan haji dan umrah sekaligus dalam satu rangkaian amalan haji. Selanjutnya, hikmah dan fungsi haji dan umrah. Pertama, perkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan semangat berkorban, mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim dari seluruh dunia, mengenal tempat-tempat bersejarah seperti Ka'bah, Bukit Sofa, Marwah, Sumur Jam-Jam, dan Hajar Aswad. Selanjutnya, perwujudan solidaritas Islam yang tidak dibatasi oleh suku, bangsa, ras, warna kulit, dan negara. Setelah beberapa materi yang telah Bapak sampaikan tadi, semuanya harus aktif ya, sesuai dengan indikator kita tadi. Semuanya telah mengamati dan nantinya harus membuat pertanyaan, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi antara Bapak dengan seluruh peserta yang hadir pada sekian pertemuan kita pada hari ini. Bapak akhiri dengan salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.